Pernah nggak sih kalian berpikir atau bahkan berekspektasi tentang sebuah smartphone gaming yang dijual murah? Coba deh bayangin cuma 4 juta loh. Kalian udah dapat layar AMOLED 144Hz chipset gaming Dimensity 8200 Ultimate, kamera 108 megapiksel RAM, dan penyimpanan jumbo, baterai 5000 mAh, serta udah tahan percikan air dan debu juga. Udah berasa sempurna banget gak sih? Nah, pertanyaannya apa mungkin Infinix GT20 Pro ini nggak punya kekurangan? Infinix GT20 Pro emang dikenal sebagai salah satu smartphone dengan spesifikasi tinggi yang dibanderol di kisaran 4 jutaan. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang ngarepin performa maksimal dari HP ini, terutama buat gaming. Tapi layaknya HP pada umumnya, dibalik segudang kelebihan pasti terdapat juga kekurangan Infinix GT20 Pro yang patut banget nih kalian perhatiin sebelum membelinya. Oke, ngomongin kekurangan pertama dari segi desainnya. Kalau dilihat emang kayak nggak ada yang salah dari segi desainnya, bahasanya tuh udah gaming abis lah. Tapi bukan itu yang gua maksud. Di sini yang gua maksud adalah materialnya yang masih pakai polikarbonat. Jadi di sektor ini, jika dibandingkan dengan Xiaomi 13T yang kebetulan pakai chipset yang sama, tapi dia udah pakai material kaca di bagian belakangnya. Nah, yang udah beli HP ini jangan baper ya, meski bagian belakang Infinix GT20 Pro masih pakai plastik, namun tidak tampak murahan dan masih terlihat premium kok. Terus buat storage di HP ini cuma 256GB. Mungkin buat sebagian orang storage sebesar ini akan bakal terasa kurang. Dan sayangnya HP ini juga tidak nyediain slot untuk micro SD. Padahal salah satu kompetitornya kayak Poco X6 Pro bisa ngasih varian penyimpanan internal hingga 512GB. Begitupun dengan versi sebelumnya Infinix GT10 Pro yang masih nyediain slot untuk storage internal ya. Ada yang tahu kenapa? Coba kasih tahu gue di komentar. Oke, lanjut. Ngomongin daya tahan baterainya. Kapasitas baterai 5000 mah ini udah termasuk gede ya. Tapi entah kenapa dipakai buat main game sebentar dan sosmedan hanya dapat SOT di 6 jaman. Menurut gua itu lumayan boros. Tapi kalau kalian bilang itu wajar ya, sah-sah aja. Tapi untungnya di sini udah support ngecas di 45 watt yang cukup ngebantu, walaupun nggak sekencang HP di kelas harganya yang udah pakai 65 watt. Nah, jika kalian berekspektasi tentang HP 4 jutaan udah dapat kamera yang lengkap, mungkin HP ini kurang cocok buatmu. Jadi ngomongin soal kameranya ini sama persis ya, kayak Infinix GT10 Pro. Dalam arti kata resolusinya yang sama-sama, tidak ada lensa ultra wide dan lubang kebahagiaan yang kalian cari-cari juga nggak ada di sini. Yap, headphone jack. So itu tadi beberapa kekurangan dari Infinix GT20 Pro yang bisa gue temuin. Dan kiranya kalau kalian mau nambahin gue dengan senang hati, sangat-sangat boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, melihat dari kekurangan yang udah gue sebutin tadi, ternyata Infinix GT20 Pro juga memiliki kelebihan yang bikin ngiler banget nih. Yang mana dari segi desain Infinix GT20 Pro ini emang bawa desain yang gaming abis ya. Terlihat dari desain belakangnya yang kelihatan futuristik dengan lampu RGB yang bisa berkedip. Dan nantinya juga bisa kalian setting manual untuk temponya. Kemudian di bagian depan, bezel di HP ini menurutku ini tipis dengan rasio screen to body 91%, lalu kamera depannya ini sudah mengusung desain punch hole. Dan menariknya lagi, Infinix GT20 Pro juga sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang artinya udah tahan terhadap percikan air dan debu juga. Nah, sebagai nilai jual utamanya, chip MediaTek Dimensity 8200 dikenal sebagai prosesor untuk perangkat high-end yang biasanya dibanderol di harga 7 jutaan ke atas. Namun, Infinix justru berani menyematkannya di Infinix GT20 Pro yang punya bandrol harga di bawah 5 jutaan. Chip Dimensity 8200 kalau tidak salah itu juga dipakai di HP Xiaomi 13T, jadi bisa dibilang udah chip kelas flagship. Untuk memorinya sendiri seperti yang kubilang tadi, HP ini hanya ada satu varian RAM saja yaitu 12/256GB. Nah, dilihat dari review Gadgetin, prosesor dengan fabrikasi 4 nanometer ini memiliki skor Antutu sebesar 900 ribuan poin. Apalagi Infinix GT20 Pro ini juga ditambahin chip gaming khusus yang namanya Pixelworks X5 Turbo yang menjadikannya smartphone dual chip pertama dari Infinix. Nah, sebagai perbandingan Infinix GT10 Pro yang merupakan pendahulunya dengan prosesor Dimensity 8050 skor Antutu yang dihasilin itu sekitar 600 ribuan poin. Jadi ini jelas merupakan peningkatan yang cukup signifikan ya. Oh iya, untuk sebuah smartphone tidak bisa dibilang sebagai HP gaming ya, kalau nggak punya spesifikasi layar yang sudah ketinggalan zaman.
Jadi layar di HP ini udah pakai panel AMOLED resolusinya Full HD Plus dan refresh rate-nya 144 Hz, belum lagi ditambah tingkat kecerahan maksimalnya hingga 1300 nits. Ini bener-bener gokil sih, nunjang banget buat kebutuhan gaming kalian ya. Nah, selain punya layar yang berkualitas, ada 3 hal yang gue pikir membuat pengalaman main game kalian jadi lebih menyenangkan nih. Yang diantaranya ada speaker stereo dengan branding JBL, terus sensor giroskop fisik dan haptic feedback yang dirancang lebih responsif terhadap sentuhan dan juga deteksi gerakan. Selain itu, Infinix GT20 Pro juga pakai antarmuka yang dikembangin secara khusus nih, yang diberi nama XOS 4GT14. Jadi sistem ini dibuat tanpa memuat terlalu banyak aplikasi bawaan, jadi ringan ya, nggak kayak brand sebelah. Oke lanjut, meskipun HP gaming, tapi untuk kamera belakang di Infinix GT20 Pro ini juga dikasih resolusi yang tinggi nih di 108 megapiksel dengan OIS. Yang mana kamera utama ini bisa merekam video hingga 4K 60 fps dan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel yang bisa merekam video di Full HD 60 fps hingga 2K 30 fps. Menurut gua ini gokil sih, HP khusus gaming tapi masih dikasih lensa kamera yang mantep. Nah, untuk hasil fotonya menurut gue cukup oke lah, meski bukan yang paling bagus di kelas harganya. Tapi sebagai HP yang berfokusnya ke gaming ini sih udah oke. Processing warnanya yang gue lihat ini di boost ya, jadi kelihatan gonjreng. Detail yang ditangkap juga cukup tajam dan dynamic range juga cukup oke. Nah, selebihnya bisa kalian nilai sendiri buat hasilnya. Jadi untuk kesimpulannya, melihat kekurangan Infinix GT20 Pro yang diantaranya meliputi desain yang bukan untuk semua orang serta material yang dipakai masih plastik atau polikarbonat, tidak adanya slot micro SD tambahan, baterai boros dan dukungan pengisian daya masih 45 watt, lalu tidak ada lensa ultra wide dan tidak adanya headphone jack 3,5 mm. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue secara keseluruhan Infinix GT20 Pro ini sangatlah worth it lah ya. Dengan harga yang mulai 4 jutaan kalian udah bisa dapetin chipset flagship Dimensity 8200 Ultimate ditambah chip gaming khusus. Terus, jaringan juga udah 5G, ada juga NFC, lalu bypass charging juga ada dan masih banyak fitur mahal lainnya di HP ini. Tapi melihat dari beberapa kelemahannya tadi mungkin masih bisa ditoleransi oleh banyak orang ya. Dan semoga saja kedepannya akan lebih banyak lagi bermunculan HP kelas menengah dengan fitur-fitur flagship kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin share. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.